Ada 2 sektor utama yang paling diuntungkan dari situasi ini, ada properti dan bank digital. Di antara pilihannya yang bisa dilihat, ya my friends bisa, lihat Asri dan Arto. Kalau untuk Arto sebenarnya sudah jelas ya semua pembahasan Pak Fat kemarin, kalau bank digital itu pasti diuntungkan, suku bunga yang rendah dari sisi cost of fund yang lebih rendah yang membuat nantinya margin mereka jadi lebih tebal. Nah, kali ini kita akan perdalam pembahasan mengenai Asri karena kebetulan memang beberapa waktu lalu Asri mengadakan public expose. Untuk Asri kalau kita lihat di layar ya, saat ini lagi mengembangkan potensi land bank proyeknya di Alam Sutra 2. Itu terbaru pada laporan bulan Juni kemarin ada launching klaster ketiganya ya, klaster Vola. Nah, sementara itu untuk klaster yang pertama dan kedua yang sebelumnya sudah dijalankan, sudah di-launching, itu serah terimanya diproyeksikan akan dilakukan di tahun depan. Artinya nanti marketing sales yang sudah tercatat baru akan terefleksi ke top line kira-kira lebih banyak lagi pertumbuhannya di tahun depan. Nah, kalau kita lihat kenapa Asri jadi salah satu yang paling diuntungkan nih my friends. Karena memang untuk komposisi pembeli yang menggunakan skema KPR ini mencapai 50% dari total penjualan ya. Kalau kita lihat di sini di table konsolidasi itu 50% menggunakan skema KPR ya. Nah, kalau misalnya apa namanya, suku bunganya turun, maka suku bunga KPR-nya juga pasti trennya akan turun. Nah, kalau misalnya, kondisi seperti ini kita lihat properti yang memang bisa mengutilisasi skema KPR dengan lebih baik. Salah satunya mungkin Asri ya, karena memang 50% dari penjualannya itu menggunakan skema KPR. Dan juga kalau kita lihat di sini, memang, komposisi dari, Suvarna Sutranya ini sudah mulai, signifikan lah ya, jadi 24%. Ini, proyek terbarunya dari Asri ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat harusnya, Asri ini bisa diuntungkan dari, apa yang terjadi sekarang. Nah, kalau kita, telusuri lebih dalam, ini sebenarnya, kita tarik ceritanya ke apa namanya, argumen yang kami sudah sampaikan sebelumnya ya, bahwa Asri ini menariknya mungkin bukan dari sisi top line-nya saja, tapi dari perbaikan bottom line-nya. Kalau kita lihat di sini walaupun top line-nya turun year on year, tapi bottom line-nya naik 83%. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya perbaikannya itu dari upaya untuk restrukturisasi utang kemarin ya, dan masih berlangsung sampai dengan sekarang dan mungkin ke depannya sampai full year 2025. Kalau misalnya dengan tidak ada top line yang membaik pun, ini bottom line-nya juga sudah baik ya otomatis. Artinya kalau misalnya kita lihat nanti kebijakannya menguntungkan buat Asri, dari di samping suku bunga nanti kan juga kita lihat sampai setidaknya full year 2025 itu masih ada PPNBTP. Itu kalau kita dengar dari pengakuan manajemen Asri, 11% dari total marketing sales yang sudah terkumpul sampai Juni 2025 dari Januari ya, itu, berasal dari program PPNBTP ini. Nah, dengan utilisasi 2 kebijakan yang menguntungkan buat, properti secara umum ya, tapi khususnya buat Asri saat ini, harusnya ada pergerakan dari sisi top line nanti, ketika memang marketing sales-nya itu sudah terefleksi. Biasanya apa namanya, kalau kita lihat, marketing sales-nya bertumbuh, nanti akan terefleksi ke, revenue atau top line di, periode setelah serah terima kunci misalnya. Nah, memang kalau kita lihat ya, Asri ini seharusnya masih, inline ceritanya, jadi bisa dipertimbangkan buat my friends yang belum punya posisi untuk mulai lirik-lirik ke Asri, kira-kira disesuaikan ke time frame, strateginya, investasinya my friends ya. Selanjutnya mungkin, yang udah lama nggak kita update ya, terakhir dibahas waktu itu 21 Agustus 2025 dan kalau tidak salah udah naik sekitar 5-6% dari terakhir kita bahas yaitu SMGR. Ini jadi kalau kita lihat dari SMGR itu sebenarnya, keunggulannya waktu itu kita bahas adalah daya saingnya dari sisi ekspor, terus juga diiringi upayanya untuk, apa ya, menambah pangsa pasar ya. Kalau kita lihat ini ada pangsa pasar dan juga, efisiensi dari sisi biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, kebetulan SMGR juga baru mengadakan public expose kemarin. Kalau kita lihat dari, materi public expose-nya, poin-poin yang kita jadikan argumen kemarin juga semakin dikuatkan nih my friends, oleh manajemen SMGR. Kalau kita lihat yang pertama, manajemen SMGR bilang kalau saat ini mereka sedang menunggu penyelesaian JT di Tuban ya, supaya bisa mengirimkan semen tipe 5 yang realisasinya diharapkan akan terjadi pada kuartal 4 tahun ini.
Nah, menariknya lagi dalam waktu dekat SMGR ini akan menargetkan ekspor ke Amerika Serikat melalui mitranya ya. Jadi semakin luas lagi nih pasar ekspor buat SMGR. Dan kalau kita lihat di sini pangsa pasar first half 2025 itu 46,5%. Artinya tinggal sedikit lagi untuk mencapai target pangsa pasar 50% untuk tahun ini buat SMGR. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, selain dari pangsa pasar ini, yang menarik adalah efisiensi dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh manajemen ya. Kalau misalnya kita lihat kemarin itu kita bahas ada yang menarik itu penunjukan dari direksi baru Pak Diki Sailan ya. Jadi beliau ini sebelumnya presidir dari PT Coca-Cola Indonesia. Kalau kita lihat sebelumnya tadi di paparan public expose-nya, sekitar 70% kontribusi pendapatan SMGR itu datangnya dari retail ya, my friends ya. Nah, kalau misalnya begini situasinya, artinya yang perlu diperhatikan oleh SMGR adalah jalur distribusi logistik dari si semennya ini, dari mulai pabrik sampai akhirnya tiba ke konsumen retail karena memang 70% adalah customer-nya adalah retail. Nah, sedangkan nature-nya semen ini kan heavy and low value ya, artinya sangat berat untuk logistiknya, selain karena bobotnya tapi juga rumit, kompleks begitu ya. Dan juga sebenarnya secara value masih rendah lah ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari sisi ini, 25-30% dari harga jualnya itu habis untuk biaya distribusinya sendiri. Kalau misalnya segitu pentingnya, maka wajar SMGR menunjuk seseorang atau sosok yang memang sudah mengerti mengenai rantai pasok ada retail ya, FMCG. Nah, Pak Diki Sailan ini yang punya pengalaman di Coca-Cola Indonesia harusnya bisa berkontribusi untuk lebih efisien lagi SMGR dalam rantai pasoknya yang kemudian bisa mengoptimalisasikan pasar retail yang jadi apa namanya tumpuan dari revenue SMGR.